saudara-saudara sekalian, boleh menyerahkan. Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah menetapkan hasil rekapitulasi pemilihan umum baik pemilihan legislatif atau Pileg dan pemilihan presiden atau Pilpres 2024 pada hari Rabu 20 Maret 2024. Nah, kemenangan Prabowo menuai banyak reaksi para netizen, terutama dari potret transformasi Prabowo Subianto. Sejak masih anak-anak hingga sekarang beredar di media sosial. Foto-foto tersebut ramai jadi sorotan dan perbincangan. Foto tersebut pun langsung ramai mendapat beragam komentar dari warganet. Lantas, seperti apa transformasi Prabowo Subianto sampai jadi saat ini? Nah, langsung saja kita simak ulasan lengkapnya berikut ini. Dalam foto pertama yang dibagikan, memperlihatkan sosok Prabowo saat masih anak-anak. Di mana pada tanggal 17 Oktober 1951, Jenderal TNI Purnha Prabowo Subianto Jojo Hadikusumo lahir sebagai anak ketiga dan putra pertama. Sumitro Jojo Hadikusumo adalah ayahnya dan dia berasal dari Kebumen, Jawa Tengah. Saat ayah Prabowo menjabat sebagai Menteri Perindustrian di Kabinet Nasir pada April 1952. Dia bukan hanya seorang pakar ekonomi, tetapi juga seorang politisi Partai Sosialis Indonesia. Sementara ibunya adalah Dora Marisigar atau Dora Sumitro. Beliau adalah wanita Kristen Protestan dari Minahasa. Keluarga Maengkom tinggal di Langoman, Sulawesi Utara. Sumitro diangkat kembali menjadi Menteri Keuangan dalam Kabinet Wilopo setelah Prabowo Subianto lahir tak lama kemudian. Dua kakak perempuan Prabowo adalah Bianti Ningsih Miderawati dan Mariani Ekowati. Dia juga memiliki adik laki-laki Hasim Jojo Hadikusumo. Prabowo adalah cucu dari pendiri Bank Negara Indonesia Margono Jojo Hadikusumo. Ia juga merupakan Ketua Dewan Pertimbangan Agung yang pertama. Raden Temenggung Kartanegara Panglima Iskandar Pangeran Diponegoro adalah nenek moyang keluarga Jojo Hadikusumo. Nama Prabowo berasal dari pamannya Kapten Subianto Jojo Hadikusumo, seorang perwira tentara keamanan rakyat yang gugur di Tangerang pada pertempuran Lengkong pada Januari 1964. Masa kanak-kanak Prabowo banyak dihabiskan di luar negeri, terutama setelah ayahnya terlibat dalam menentang pemerintah Presiden Soeharto di dalam pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia di Sumatera Barat. Prabowo menyelesaikan sekolah menengahnya di institusi Victoria di Kuala Lumpur, Malaysia, sekolah internasional Zurich di Zurich, Swiss, dan sekolah Amerika di London, Inggris. Keluarga Sumitro kembali ke Indonesia setelah kejatuhan Soekarno dan naiknya Soeharto. Prabowo kemudian mendaftar di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Beredar juga potret Prabowo waktu menemani titik wisuda. Prabowo mempersunting putri Tin Soeharto dan Presiden Soeharto Siti Hediati Heriadi pada bulan Mei 1983. Prabowo dan Siti Hediati memiliki anak laki-laki yang disebut Ragowo Hedi Prasetyo atau Didit. Meskipun demikian, pernikahan mereka tidak berlangsung sampai mereka berumur. Dua orang itu berpisah pada tahun 1998, tak lama setelah Orde Baru berakhir. Anaknya Didi tumbuh di Boston, Amerika Serikat dan memilih untuk menjadi desainer di Paris, Prancis. Lalu ada potret gagahnya Prabowo memakai pakaian militer lengkap. Seorang politisi Indonesia, pengusaha dan perwira tinggi militer bernama Prabowo Subianto ini memiliki pendidikan dan karir militer selama 28 tahun. Ini semua bermula pada tahun 1976. Setelah lulus dari Akademi Militer Magelang, beliau memulai karir militernya sebagai Letnan II di TNI Angkatan Darat. Prabowo bekerja di Komando Pasukan Sandi Yuda atau Kopasanda, yang pada saat itu merupakan pasukan khusus Angkatan Darat dari tahun 1976 hingga 1985. Salah satu tugas awalnya adalah sebagai komandan peleton untuk Grup 1 atau para komando yang merupakan bagian dari pasukan operasi Nanggala di Timor Timur. Beberapa foto bersama teman-teman seangkatannya juga beredar. Prabowo menjadi salah satu komandan peleton termuda selama operasi pada usia 26 tahun. Saat operasi Seroja, dia memimpin misi penangkapan terhadap pemimpin Fretilin Nicolau des Reis Lobato. Prabowo menjabat sebagai Wakil Komandan Batalion Infanteri Lintas Udara 328 pada tahun 1985. Kemudian pada tahun 1991, dia menjabat sebagai Kepala Staf Brigade Infanteri Lintas Udara 17 di Cijantung.
Prabowo kembali ke pasukan khusus pada tahun 1993 yang sekarang dikenal sebagai Kopassus atau Komando Pasukan Khusus. Prabowo ditunjuk sebagai Komandan Grup 3 atau Sandi Yuda yang merupakan salah satu komando kontra insurgensi Kopassus. Prabowo kemudian menjabat sebagai Wakil Komandan Komando Brigadir Jenderal Agung Gumelar dan Brigadir Jenderal Subagio Hadisiswoyo. Pada bulan Desember 1995, Prabowo memperoleh pangkat Mayor Jenderal sebagai Komandan Jenderal Kopassus. Prabowo diangkat menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat pada 20 Maret 1998. Setelah menyelesaikan operasi pembebasan Sandra Mapenduma, Prabowo bertanggung jawab atas sekitar 11.000 pasukan cadangan ABRI. Dan dia meminta Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal Wiranto untuk memberikan izin kepada pasukan cadangannya untuk bergerak di luar Jakarta untuk membantu meredam kerusuhan pada Mei 1998. Meskipun Wiranto pada akhirnya menolak permintaan tersebut, Prabowo diduga menerbangkan ratusan orang yang telah dilatih oleh Kopassus di bawah pengawasannya di Timor Leste, dari Dili ke Yogyakarta dan kemudian menggunakan kereta api ke Jakarta. Prabowo mengadakan pertemuan dengan Adnan Buyung Nasution dan Bambang Wijoyanto pada 14 Mei untuk membahas situasi yang sedang memanas. Pada tanggal 21 Mei 1998, Habibie dilantik langsung sebagai presiden dan menggantikan Soeharto. Pada siang harinya, Prabowo menemui Habibie dan meminta agar dia menunjuknya sebagai Panglima ABRI menggantikan Wiranto. Namun, Habibie memberhentikan Prabowo dari jabatannya sebagai Panglima Kostrad. Setelah diberhentikan dari jabatannya, Prabowo bertemu dengan Soeharto, tetapi ayah mertuanya tidak mendukungnya. Prabowo akhirnya menggantikan Letnan Jenderal Ari J. Kumat sebagai Komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI di Bandung. Pada 14 Juli 1998, Panglima ABRI membentuk Dewan Kehormatan Perwira, diketuai oleh Jenderal Subagio Hadisiswoyo bersama 6 Letnan Jenderal lainnya. Fahlu Razi Wakil Ketua, Jamari Caniago Sekretaris, Ari J. Kumat Agung Gumelar, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Yusuf Kartanegara. Dewan memeriksa Prabowo atas 7 tuduhan. Salah satunya adalah sengaja melakukan kesalahan dalam analisis tugas, melaksanakan dan mengawasi operasi dalam rangka stabilitas nasional yang bukan menjadi kewenangannya, tetapi menjadi wewenang Pengab, tidak melibatkan staf organik dalam proses pengendalian dan pengawasan, dan sering pergi ke luar negeri tanpa izin dari Kasat atau Pangab. Selama persidangan, Prabowo membuat frustasi anggota Dewan yang sudah harus memakai rompi anti peluru karena dia mengklaim dirinya sebagai seorang tawanan perang yang dilindungi oleh Konvensi Jenewa dan sering menggunakan haknya untuk tidak bicara. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana digunakan saat proses hukum Prabowo dilakukan. DKP menetapkan bahwa Prabowo melakukan tindak pidana ketidakpatuhan. Pasal 103 KUHP Militer memerintahkan perampasan kemerdekaan orang lain, Pasal 55(1) kedua dan Pasal 333 KUHP, dan penculikan, Pasal 55(1) kedua dan Pasal 328 KUHP. Dalam pemilihan umum 2009, pemecatan Prabowo dari Dinas Militer menjadi kontroversi karena politisi Gerindra Fadlizon menolak bahwa Prabowo dipecat, melainkan diberhentikan dengan hormat. Karir politik Prabowo Subianto dimulai saat dia mencalonkan diri sebagai bakal calon presiden Indonesia dari Partai Golkar pada Konvensi Capres Golkar tahun 2004. Meskipun dia lolos, Prabowo pada akhirnya kalah suara oleh Wiranto. Pada tanggal 6 Februari 2008, dia mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya, juga dikenal sebagai Gerindra, bersama dengan adiknya Hasim Jojo Hadikusumo, mantan aktivis mahasiswa Fadlizon, dan mantan Deputi 5 Badan Intelijen Negara bidang penggalang Mudi Purwo Pranjono. Prabowo menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra. Pada pemilu legislatif Indonesia 2009, Partai Gerindra menerima 4.649.406 suara, atau 4,46% dan memilih 26 wakil di DPR RI. Pada 9 Mei 2008, Partai Gerindra mengumumkan keinginan mereka untuk menunjuk Prabowo sebagai kandidat presiden dalam pemilu tahun 2009. Namun setelah perundingan yang sulit, Prabowo akhirnya menyetujui untuk menjadi calon presiden Megawati Soekarno Putri. Prabowo menjadi calon wakil presiden terkaya dalam pemilihan presiden 2009. Prabowo memiliki aset sebesar 1,579 triliun rupiah dan 7,57 juta dolar.
termasuk 84 ekor kuda istimewa yang harganya sebagian mencapai 3 miliar per ekor, serta sejumlah mobil mewah. Kekayaan yang dilaporkan pada tahun 2003 telah meningkat sebanyak 160 kali. Pasangan Megawati Prabowo kalah telak dari Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono. Menurut hitung cepat yang dilakukan oleh beberapa lembaga, Quick Count Metro TV, hasil hitung cepat yang dipublikasikan pada tanggal 25 Juli 2009 tidak jauh berbeda dengan hasil perhitungan manual KPU. Prabowo diumumkan oleh Partai Gerakan Indonesia Raya sebagai calon presiden Indonesia pada pemilihan presiden 2014. Prabowo menyatakan bahwa dia siap untuk maju sebagai presiden. Meskipun menurut beberapa lembaga survei, Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi dibandingkan dengan calon presiden lainnya. Ada sejumlah pengamat politik yang berpendapat bahwa elektabilitas Partai Gerakan Indonesia Raya akan menghambat upaya Prabowo. Berdasarkan perhitungan cepat Kompas hingga 9 April 2014, Gerindra menempati posisi ketiga dalam pemilihan umum legislatif 2014. Dalam kampanyenya, Prabowo Subianto mengumumkan 6 program aksi transformasi bangsa yang dimaksudkan untuk membangun ekonomi yang kuat, berdaulat, adil, dan makmur. Penerapan ekonomi kerakyatan, pengawasan sumber daya air, peningkatan kualitas pembangunan manusia Indonesia melalui program pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya, dan pembangunan infrastruktur. Prabowo kembali maju dalam pemilihan presiden dengan menggandeng Sandiaga Uno sebagai cawapresnya, tetapi dia tidak menang. Pada 23 Oktober 2019, Prabowo dilantik menjadi Menteri Pertahanan ke-26 Republik Indonesia dalam Kabinet Indonesia Maju untuk periode 2019-2024. Dan yang terbaru tentu saja ia kemudian kembali bertarung dalam pemilihan Presiden 2024, yang dimana kali ini sepertinya Prabowo akan memulai keberuntungannya. Ya, hasil perhitungan suara menunjukkan ia dan anak Jokowi tersebut masih yang terunggul dari 2 calon lainnya.